Rapat ini sedang direkam. Oke, mantap. Oke. Eh, Tiga, dua, satu. Ngomong udah. aja lah. Ini nampak. Oke. Udah kan? Oh, ini dah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, 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 ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Febi, oleh dosen pengampu kita, Insinyur Febi Mutia, ST, MSc. Di sini kami membawakan dengan judul analisis reklamasi lahan tambang menggunakan NDVI dan drone monitoring di Hunter Valley, Australia. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok kami, saya Fandi Baretra, lalu ada Muhammad Zafran, ada Najwa Fajrina Latisi, ada Sofia Alawiyah, dan ada Muhammad Tri Sultan Nur Rahman. Lanjut. Hmm. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Zafran. Oke, terima kasih kepada Fandi Baretra. Selanjutnya ada pendahuluan. Penambangan batu bara terbuka di Hunter Valley menyebabkan kerusakan lahan sehingga reklamasi menjadi sangat penting. Kawasan ini menerapkan progresif rehabilitasi untuk mempercepat pemulihan ekosistem. Studi seperti Gordon di tahun 1993 menunjukkan bahwa reklamasi progresif dengan padang rumput dan penanaman pohon efektif meningkatkan stabilitas lahan. Untuk menilai keberhasilan revegetasi, NDVI digunakan sebagai indikator tutupan vegetasi. Sementara pemantauan dengan drone memberikan data spasial yang lebih akurat dan efisien. Integrasi NDVI dan drone memungkinkan evaluasi reklamasi yang lebih menyeluruh dan berbasis data. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, berapa besar peningkatan persentase NDVI pada lahan reklamasi setelah 1 tahun dibanding nilai awal. Yang kedua, bagaimana efektivitas pemantauan reklamasi menggunakan drone dibandingkan metode manual. Yang ketiga, berapa luas area vegetasi sehat dengan kriteria NDVI N kurang lebih dari 0,5 pada area reklamasi seluas 45 hektar. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari reklamasi. Reklamasi sendiri adalah upaya untuk memulihkan lahan bekas tambang agar kembali stabil, aman, dan memiliki fungsi ekologis. Proses ini penting karena setelah kegiatan penambangan selesai, kondisi lahan biasanya akan mengalami perubahan bentuk dan juga berkurangnya kesuburan hingga kehilangan vegetasi. Tahapan reklamasi sendiri pada umumnya meliputi beberapa langkah. Yang pertama itu adalah recountering, yaitu pembentukan ulang kontur atau permukaan lahan agar stabil dan tidak rawan longsor. Nah, selanjutnya barulah dilakukan pengembalian topsoil sebagai media tumbuh tanaman. Setelah itu dilakukan stabilitas lahan dan proses berikutnya adalah revegetasi menggunakan spesies tanaman lokal agar ekosistem dapat kembali pulih secara alami. Saat ini, pendekatan yang banyak digunakan adalah progressive rehabilitation, yaitu reklamasi yang digunakan bertahap selama operasi tambang masih berlangsung. Dengan cara ini, pemulihan lahan tidak menunggu tambang benar-benar tutup. Keberhasilan reklamasi biasanya dinilai dari tutupan vegetasi, tingkat stabilitas tanah, dan peningkatan indeks vegetasi seperti NDVI. Selain itu, dengan adanya teknologi drone, proses pemantauan reklamasi dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan menyeluruh. Selanjutnya adalah konsep reklamasi progresif.
reklamasi progresif sendiri adalah metode reklamasi yang digunakan secara bertahap selama tambang masih beroperasi. Nah, jadi setiap area yang selesai ditambang langsung dipulihkan kembali tanpa menunggu seluruh operasi selesai. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mengurangi area terbuka dan mempercepat pemulihan lingkungan. Metode ini memberikan beberapa manfaat penting. Yang pertama, lahan terbuka menjadi lebih sedikit dan masa terbukanya lebih singkat, sehingga risiko degradasi lingkungan juga berkurang. Kemudian, proses pemulihan vegetasi bisa terjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, itu perusahaan dapat menunjukkan bukti nyata komitmen reklamasi kepada masyarakat dan pemerintah secara langsung, tanpa harus menunggu hingga masa operasi berakhir. Terakhir, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam proses revegetasi, perbaikan dapat dilakukan dengan cara cepat, karena prosesnya berlangsung paralel dan sejalan dengan kegiatan penambangan. Dengan berbagai kelebihan berikut, reklamasi progresif menjadi salah satu pendekatan terbaik dalam pengelolaan lingkungan tambang pada saat ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya nih vegetasi lokal. Kenapa lebih dipilih vegetasi lokal? Yang pertama, vegetasi lokal dipilih karena paling sesuai dengan kondisi tanah dan iklim area tambang. Kemudian yang kedua, vegetasi lokal ini memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi dan pertumbuhan lebih stabil. Kemudian yang ketiga, vegetasi lokal ini berperan penting dalam memulihkan fungsi ekosistem seperti siklus nutrisi dan habitat satwa. Kemudian yang keempat itu untuk mengurangi biaya pemeliharaan dibandingkan tanaman non-lokal. Vegetasi lokal ini bukan hanya menutup lahan, tetapi mengembalikan keseimbangan ekologi pasca tambang. Kemudian, peran teknologi digital dalam reklamasi tambang. Teknologi drone atau NDVI memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas pemulihan lingkungan pasca tambang. Evaluasi vegetasi bisa dilakukan secara menyeluruh dan akurat, sehingga proses reklamasi berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Jadi di sini yang pertama itu ada analisis NDVI. Analisis NDVI menilai tingkat keberhasilan revegetasi secara objektif. Kemudian itu yang kedua ada citra drone memetakan area reklamasi secara detail hingga skala meter. Kemudian ada deteksi dini area kritis mendukung intervensi lebih cepat. Dan yang terakhir ada hasil monitoring meningkatkan transparansi pelaporan reklamasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Dampak pemantauan NDVI dan drone terhadap keberhasilan reklamasi. Dari hasil monitoring, penggunaan NDVI dan drone terbukti memberikan dampak besar terhadap percepatan perbaikan lahan. NDVI meningkat dari 0,35 menjadi 0,68 dalam kurun 1 tahun, yang berarti kenaikan 94,28% dan menunjukkan pertumbuhan vegetasi yang sangat signifikan. Dengan data spasial yang detail, area kritis dapat diperbaiki tepat sasaran, sehingga proses reklamasi berjalan lebih efektif dan efisien. Next. Di sini ada drone versus manual, yang dimana pemantauan manual hanya mencatat titik sampel tertentu, sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi keseluruhan area. Selain itu, metode manual membutuhkan waktu dan tenaga besar, serta memiliki resiko di lapangan. Sebaliknya, pemantauan dengan drone mampu mencakup area luas dalam waktu yang singkat, menghasilkan data objektif dengan resolusi tinggi, dan bisa langsung diintegrasikan dengan sistem GIS untuk menghitung NDVI. Karena itu, drone dinilai lebih unggul dan lebih layak diterapkan untuk evaluasi reklamasi dalam skala besar. Nah, selanjutnya kesimpulan dari hasil kami. Yang pertama ada reklamasi lahan di Hunter Valley menunjukkan perkembangan vegetasi yang sangat baik dalam tahun pertama, di mana nilai NDVI meningkat dari 0,35 menjadi 0,68, kenaikan sebesar 94,28%, menandakan keberhasilan pada revegetasi. Yang ketiga ada
kurang lebih 31,5 hektar dari total 45 hektar area reklamasi telah berada pada kategori vegetasi sehat, yang dimana jika vegetasi sehat itu dikategorikan pada NDVI lebih dari 0,5. Selanjutnya ada yang keempat, teknologi drone plus NDVI terbukti jauh lebih efektif dibanding metode manual dalam evaluasi reklamasi karena akurat, cepat, dan mencakup seluruh area. Cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih untuk dosen pengampu kami, Ibu Insinyur Feby Mutia, STMSC. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.